Enggak lah, dia mah kayak kuntilanak. Datang tak diundang, pulang-pulang sendiri gitu. Kalau ke rumah gitu, biasanya gak kangen tangan. Tahu ujuk-ujuk udah di rumah gitu. Gitu. Datang sendiri. Khawatir nggak Bun? Karena kan nakal Em, sebenarnya Pak. enggak sih, karena udah tahu jalan pulang. Iya, jadi kan biasanya adekku tuh yang bagian nyiapin tiketnya, tahu-tahu udah ngabarin, "Ma udah nyampe belum?" MNC 34 kali ini spesial nih. Spesial banget. Ya happy lah, seneng lah karena kan masih apa namanya, masih terlibat lah di setiap ulang tahunnya MNC TV gitu. Happy, seneng, alhamdulillah. Ini membawa siapa Mama beri Ini Mbok De aku ini. Simbok. Bagaimana tadi tampil ngapain aja? Nemenin aja sih gitu, karena ada segmen ibu dan anak gitu. Secara kan kita kalau di Dangdut Mania Dadakan itu yang di DMD itu kan kita suka suka ngobrol tentang ibu kita gitu, dan kita juga deket sama Denada ya kan, dia udah nggak ada ibunya, jadi kita sebagai tim yang solid jadi harus saling menguatkan, itu sih intinya. Tampil sama Mbak Putih panggilnya apa? Emak. Emak, panggil sama emak, terus abis itu sama anak, ini 3 generasi. Bagaimana Bunda tadi sama emak ngapain aja? Alhamdulillah tadi nggak ngapa-ngapain sih, emak cuma duduk aja nemenin aku joget gitu. Ada keberanian sih sekarang, agak mending. Tapi ya gitu, orang tangannya tak gini-giniin, tak suruh ngelepas malah dirapet-rapetin. Kenapa Mak? Malu. Ini ke berapa kali Bunda bawa emak? 2 kali. Kedua kali. Bagaimana Mak melihat Bunda selalu bersinar di setiap karir? Senang saya punya Inul maju gini, suka ya, mudah-mudahan maju terus. Saya doakan Inul sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki. Tak doain sehat selalu. Selalu membersertai doa Mama juga nggak sih? Iya, Bunda? jadi sebenarnya kita ini bukan kayak ibu dan anak ya, udah kayak kakak adik, karena kan ngobrolnya juga udah lost doll lah, apa-apa udah buat sharing curhat aja gitu. Gitu. Tapi buat Bunda doa orang tua tuh bagaimana dalam karir Bunda? Ya, doa orang tua itu menurut aku penting banget, karena itu yang membuat kita jadi bisa seperti sekarang ini, salah satunya adalah doa dari ibu. Mak mungkin boleh melihat seorang Inul dari Kristen makin besar namanya gitu, rumah tangga harmonis, sama Mas Adam juga, bagaimana sih Mak melihat? Ya, senang punya anak harmonis sama suaminya. Saya bangga punya anak kayak gini. Tuh. Sayang sama Nggak begitu Inul. pinter Iya. ngomongnya bahasa Jawa mbak, kalau ngomong bahasa Indonesia gagap. Sayang sama saya Inulnya. Sayang. Iya. Setiap ada punya waktu-waktu tersendiri nggak sih Bun, apa untuk emak sendiri atau bagaimana? Enggak lah, dia mah kayak kuntilanak. Datang tak diundang, pulang-pulang sendiri gitu. Kalau ke rumah gitu, biasanya gak kangen tangan. Tahu ujuk-ujuk udah di rumah gitu. Gitu. Datang sendiri. Khawatir nggak Bun? Karena kan nakal sebenarnya Pak. Enggak sih, karena udah tahu jalan pulang. Iya, jadi kan biasanya adekku tuh yang bagian nyiapin tiketnya, tahu-tahu udah ngabarin, "Ma udah nyampe belum?" "Oh, udah di rumah," gitu. "Oh, nggak ngabarin?" "Nggak, biasa aja," gitu. Udah bolak-balik sih, udah biasa pergi sendiri, naik pesawat sendiri. Makanya itu datang tak diundang, pulang sendiri. Berarti sering juga mampir ke rumah anak itu rutin nggak sih Mak, atau setiap apa? Enggak ya. Nggak ada, suka-sukanya dia aja. Biasanya kangen sama anak apa sama cucu Mak? Sama cucu ya, kangen sama cucu, sama anak, sama mantu Gantian. Iya. Oke, kita tahu banget Bunda jaga banget kesehatan Bunda, kesehatan Mas Adam. Kalau Mak sendiri mungkin bagaimana Bunda ngejaga Bunda? Bunda sering bawel nggak atau bagaimana? Atau terbalik, Mak
itu bukan sama Simbo aja yang bawel, aku sama Mas Adam sama anak semuanya bawel gitu. Karena bagi aku itu ya kita cari uang banyak itu untuk apa gitu. Salah satunya adalah untuk kesehatan kita. Jadi kalau misalkan orang tua sakit, Mas Adam sakit atau anak sakit tuh aku paling concern gitu. Paling nggak bisa untuk diem gitu, paling cerewet, paling berisik lah gitu kalau untuk kesehatan. Ini mana habis di stem cell tambah cantik lihat nih. Stem cell juga. Berarti ini kalau stem cell bawa semua keluarga harus banget. Gantian. Aku dulu jadi kelinci percobaan. Habis itu Mas Adam. Ibu dulu, mak dulu, baru Mas Adam. Gitu. Perawatan juga nggak, Bu? Iyalah. Apa aja Bu, emak Bu? Ya kalau emak sih perawatannya badan aja, karena kan udah sepuh ya, udah 70 tahun. Jadi kemarin tuh dengkulnya kan nggak bisa jalan, di stem cell, disuntikin semua, punggungnya yang habis dioperasi juga udah udah enakan, disuntikin stem cell semua badannya, makanya udah kayak ABG tua. Mbak, ini kan Bunda banyak banget berlimpah rezeki, banyak banget kebaikannya. Ngelihat sukses ini bahkan pembagian sekelilingnya bagaimana sih? Ada pesan-pesan nggak sih Mbak untuk baik? Pesannya Mbak Inul, doain saya sehat Mak gitu, doain lancar, dia bilang gitu. Iya, minta doa, Mak aku mau pergi gitu, minta doa di rumah. Lagi kalau sakit ya gitu, aku doain sakit ya, doain sembuh ya Mak ya, bilang Biar nggak gitu. sakit-sakit. Biar nggak sakit-sakit, ya gitu aja. Nah, Mbak, kalau tapi sebenarnya Bunda ini anaknya kayak gimana sih Mbak? Ada nggak sih yang kita nggak tahu nih? Barangkali bagaimanapun Bunda tetap Bunda, tapi tetap jadi anak yang emak nih. Iya. Apa biasanya Mbak? Biasanya ya kalau enggak itu ya bawel sama saya. Apa bawel ini ngapain ya contohnya Mbak? Ya apa itu. Kesehatan. Iya, kesehatan, jaga kesehatan. Ya, bilang gitu, kalau jangan sakit, kalau Karena capek dia kalau istirahat sakit, gitu. dia tuh kalau sakit nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau pas lagi kok sepi ya, nggak ada telepon, nggak ada, biasanya nggak ada telepon, nggak ada apa, adik juga nggak ada kabar gitu, anteng-anteng, tenang-tenang wae gitu kan. Baru telepon, kok sepi, nggak ada, iya malah lagi pergi kemana gitu, nggak taunya udah pulang dari rumah sakit baru ngomong. Itu kadang-kadang tuh marah tuh. Apa begitu? Marah karena apa? Biar aku nggak repot, karena kan kerjaanku banyak, takut mikir gitu kan. Tapi ya namanya orang tua, tetap aja mlebu rumah sakit mau berobat juga duitnya ya dari Mbak Inul. Oh. Ya tetap aja. Nanti repot-repot kan tetap anak juga kan, makanya harus dikasih tahu gitu sih. Ada nggak sih permintaan Mbak yang mungkin Bunda Inul belum kabulkan atau akan lancarkan apa Mbak? Apa ya? Apa yang belum kabulkan dia mau Udah kesampaian kepingin semua. semuanya. Sudah. Udah sampai. Atau mungkin Bunda yang belum menunaikan mungkin. Ada nggak sih? Tahu nggak sih enggak. aku mau apa gitu? Nggak pernah minta. Itu apa perintilan apa semuanya ya aku yang beliin semua. Ini baju aja tak beliin, tiap pulang tak beliin baju, tiap pulang tak beliin baju baru. Sampai ini tadi bandrolnya belum dilepas. Ini baju sampai berlemari-lemari. Katanya gitu. Ini tadi masih baru nih. Iya. Kesuksesan seorang Indonesia itu emang harus digambarkan dari kebahagiaan keluarga nggak sih buat Bunda? Oh iya dong. Kita itu harus menjadi orang sukses itu salah satunya adalah supporter pertama itu adalah orang yang terdekat, selain suami adalah ibu. Jadi kebetulan ada ibu, ada suami, itu yang support system yang paling bagus lah gitu. Karena doa dari mereka berdua itu penting banget buat aku. Itu yang membuat aku bisa bertahan sampai hari ini. Gitu. Karena apa ya? Ya kita ini sukses itu sebenarnya bukan saya sendiri ya, karena kan ada tim sesnya juga di belakang layar ini, ada Mbak Dewi, ada
ini ada Mas Heru, soundman, ada desainernya yang selalu nungguin ya kan, ada Mbak Dewi. Ini dua D, jadi 2D yang ini Mbak Dewi, yang ini Mbak Dewi San tuh kan. Nah ini bagian korek-korek duit nih, yang ini bagian cari duitnya, kita pekerjanya gitu. Terus ini bagian doa, lengkap kan? Ada yang bagian make up kayak gitu. Ntar Mas Adam bagian doain, bagian nyatet jadwal gitu. Udah paket komplit sebenarnya. Jadi support sistemnya itu menurut aku sih udah paket komplit lah gitu. Tinggal bagaimana ngukur tenaga aja, dan kita bagaimana caranya supaya rezeki ini halal dan ada waktu, ada kesempatan, dan juga ada bagiannya untuk bersedekah gitu. Bun, tadi juga spesial ada Ivan lagi bagaimana itu, Bun? Alhamdulillah. Anak muda ya, ngerayunya sulit banget. Nah, ini anaknya. Udah wawancara belum? Bagaimana, Bun? Gak apa-apa sih. Ganteng loh anakku. Oh, jangan salah. Ini nih ya, kalau dapet cewek nih harus tak ini dulu. Tak seleksi dulu. Obrolannya sampai situ ya, Mbak? Iya dong sayang. Kenapa mungkin Bun harus diseleksi ini? Anak satu-satunya, harta warisan nih. Warisannya banyak ini. Warisannya banyak. Oke, berarti Bunda udah pegambar ya jadi mantu kayak gimana, cari mantu? Enggak sih, intinya adalah yang pertama seiman, ya kan? Karena dalam beribadah itu kalau satu keluarga seiman itu kan enak, ya. Yang kedua adalah bukan melihat dari harta karunnya Mas Ivan, tapi melihat bagaimana dia sayang kepada anak saya. Sayang, cinta yang tulus lah buat anak saya gitu. Dan yang ketiga adalah dia sayang sama kita berdua, karena kan namanya pasangan itu biasanya kan yang dicari kadang-kadang nggak mau sama mertuanya gitu kan ya. Kalau bisa sih sayang sama kita, itu sih yang terpenting gitu. Yang penting seiman, terus dia sayang sama anak saya bukan karena hartanya, tapi memang benar tulus mencintai anak saya gitu sih. Tadi tampil katanya ngebujuknya susah banget, bagaimana Bunda? Sebenarnya sih ini loh, dia tuh sibuk banget gitu ya, jadi ngerayunya susah karena pelajarannya banyak, terus nggak ada waktu untuk bermain piano apalah itu ya. Jadi ini tadi ya latihannya ekspres aja gitu. Akhirnya mau berhasil. Gimana? Ya gimana ya, waktunya cuma sebulan waktu itu ya. Cuma Iya. sebulan latihan, ya udahlah, latihan apa adanya, tampil apa adanya, yang penting sukses lah gitu. Tadi gimana penampilannya, Bun? Lihat gak, Bun? Bagus lah, alhamdulillah. Tadi ada nyanyi sama Bilkis sama Ayu, kan ibu dan anak ya. Karena Dena anaknya juga di Singapura, Uis juga anaknya udah gede, udah main film, jadi nggak ada kesempatan, jadi mana yang ada aja gitu buat misi segmen itu. Bunda sendiri pengennya Ivan jadi apa sih? Tadi sih kita udah ngobrol-ngobrol sama Ivan. Aku tidak pernah memaksakan dia mau kemana gitu, cuman aku ngasih gambaran aja bahwa di zaman sekarang itu sebisa mungkin jadi bos diri sendiri gitu ya, jangan jadi maksudnya jadi suruh orang lain, istilahnya ikut perusahaan orang lain yang dia diperintah gitu. Alangkah baiknya kalau seandainya punya usaha sendiri, bisnis sendiri, dikelola sendiri, dinikmati, dan maksudnya kerja nggak kerja jadi semau gue lah gitu, nyantai hidupnya gitu, nggak kalau di perusahaan kan sesuai aturan jam kerja perusahaannya gitu. Tapi kan kita lihat Bapak Ivan kan tadi main piano, udah mulai. Sebenarnya dia itu multi talenta juga sih kalau menurut aku. Dia itu apa aja bisa sebenarnya. Cuman untuk ke publiknya harus dilatih dari sekarang gitu ya. Karena dia mungkin waktunya itu terbagi dengan pelajaran sekolah anak zaman sekarang itu full day gitu kan. Terus cara bermainnya juga jarang-jarang, sedangkan dia tuh harus olahraga kan. Sekarang udah olahraga, sekarang udah bodinya udah six pack, jadi dia udah maintain. Terus iya, jadi